Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Awalan nashkuru Allah azza wa jalla ala tiqad amanani man kasiro. Sanian salatan wa salaman ala habibina al-mustafa qudwatul ummati wa imamul mursalin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alati qad akhrajna mina at-tulumati ila an-nur wa qadalika ila siratim mustaqim wa akmala hayatina binuri al-islami wal imani wal ihsan. Saya akan berpidato tentang bahasa Inggris sebagai media penyebaran pesan Islam. Di era globalisasi saat ini, bahasa Inggris telah menjadi salah satu media yang paling penting untuk menyebarkan pesan Islam. Banyak organisasi Islam, para ulama, dan aktivis menggunakan bahasa Inggris sebagai alat untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang yang berbahasa Inggris, termasuk mereka yang tidak beragama Islam. Ini terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan komunikasi. Penggunaan bahasa Inggris untuk menyebarkan pesan Islam memiliki banyak manfaat, seperti yang pertama, mengakses audiens luas. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang dipahami oleh banyak orang di seluruh dunia. Pesan Islam dapat disampaikan kepada audiens yang lebih luas, termasuk mereka yang tidak fasih dalam bahasa Arab atau bahasa lokal di negara-negara yang dengan mayoritas Muslim terbanyak. Dan yang kedua adalah pengaruh di media sosial. Bahasa Inggris memainkan peran penting dalam menjangkau audiens global di era media sosial melalui platform seperti Twitter, Instagram, YouTube, dan lainnya. Konten Islam yang ditulis atau dibuat dalam bahasa Inggris dapat disebarluaskan dengan cepat. Yang ketiga, dia memperbaiki pemahaman tentang Islam. Dengan menyediakan konten Islami dalam bahasa Inggris, terutama yang menjelaskan ajaran, nilai, dan praktik Islam, konten-konten ini dapat membantu masyarakat yang tidak beragama Islam memperluas pemahaman mereka tentang Islam. Hal ini juga membantu mengurangi stereotip negatif yang sering terbentuk karena ketidaktahuan seseorang. Yang keempat adalah interaksi antar budaya. Bahasa Inggris juga memungkinkan orang Islam dan orang non-Muslim berkomunikasi dan berbicara, yang membantu pertukaran budaya, ide, dan toleransi. Cara bahasa Inggris digunakan untuk menyebarkan pesan Islam yaitu melalui website dan blog. Banyak organisasi ulama dan individu Muslim menggunakan platform seperti situs, web, blog, dan forum dalam bahasa Inggris untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang Islam kepada orang-orang di seluruh dunia. Platform ini menyediakan fatwa, artikel, dan diskusi dalam bahasa Inggris untuk audiens yang tersebar di seluruh dunia. Dan yang kedua, bisa melalui kajian dan ceramah di berbagai negara. Guru, ulama, dan intelektual Muslim sering memberikan ceramah atau kajian dalam bahasa Inggris. Kajian ini membahas berbagai aspek Islam, termasuk tafsir Al-Quran, hadis, fikih, atau hukum Islam, akhlak, dan konteks sosial dan budaya. Bisa melalui publikasi buku dan materi pendidikan. Buku-buku tentang Islam yang ditulis dalam bahasa Inggris menjadi sumber utama mereka yang ingin belajar tentang agama ini. Buku-buku ini mencakup tentang sejarah Islam, kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan topik-topik lainnya, dan membantu menyebarkan pengetahuan Islam ke seluruh dunia. Bisa melalui siaran radio dan podcast. Pesan Islam juga dapat disampaikan melalui program radio atau podcast dalam bahasa Inggris. Pembicara dapat memberikan ceramah, kuliah, kajian, atau wawancara dengan tokoh-tokoh Islam dalam format ini, sehingga orang dapat mendengarkan pesan agama dalam bentuk suara. Dan yang keempat adalah konten media sosial. Konten Islam dalam bahasa Inggris seperti kutipan-kutipan dari Al-Quran, hadis, pemikiran keagamaan, nasihat, dan cerita inspiratif sering dibagikan di platform media sosial. Ini membantu menjangkau audiens yang lebih muda dan aktif di platform digital. Dan yang terakhir ada konferensi dan seminar internasional. Konferensi, seminar, dan acara internasional tentang Islam sering menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi untuk mendorong peserta dari berbagai negara dan latar belakang budaya yang berbeda.
Bahasa Inggris dapat membantu menyebarkan agama Islam di negara kita dan di seluruh dunia. Terkadang ada orang yang ingin berbicara tapi tidak bisa karena terbatas pada bahasa yang mereka gunakan atau tidak fasih dalam berbicara dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga merupakan bahasa global yang bermanfaat untuk berkomunikasi. Kemampuan berbahasa Inggris semakin penting bagi semua orang, termasuk Muslim. Islam sebagai agama yang memiliki penganut di seluruh dunia juga menggunakan bahasa Inggris untuk menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus saya pribadi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad beserta kepada keluarganya dan sahabatnya. Dan sekian penutup dari pidato saya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.